Hai, selamat datang di channel Bagi Marti. Gue Dwi, dan seperti di judul video kali ini, kita akan bahas 5 rekomendasi anime romance tersedih bikin baper part kedua. Dan jika ingin nonton part ke-1-nya, link ada di deskripsi. Anime dengan genre drama pada umumnya dapat membawa penonton terbawa suasana dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh karakter di dalam anime tersebut. Tak jarang pula kita dapat nangis karena baper dengan cerita yang disajikan. Nah, seperti di video kali ini, gue udah rangkum beberapa anime romance sedih yang recommended buat ditonton. Tapi sebelum itu, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke inti pembahasannya. Isukan Friend atau One Week Friend, salah satu anime romance terbaik yang patut ditonton. Film ini menceritakan kisah pertemanan dan percintaan antara Yuki Hase dan Kaori Fujiyama, yang dimana Kaori ini mengidap penyakit langka guys, yang membuatnya akan melupakan segala hal mengenai teman-temannya setiap hari Senin. Dan disinilah tantangan Yuki untuk mendapatkan hati Kaori yang sangat susah. Ya, karena adanya penyakit tadi guys. Untuk usaha PDKT aja susah. Coba lu bayangin, Yuki harus kenalan dengan orang yang sama setiap hari Senin, padahal Senin kemarin baru aja kenalan. Dan itu terjadi berulang-ulang. Bayangin ribetnya gimana. Ya, tapi gimana lagi, karena Yuki udah terlanjur cinta sama Kaori, dia akan terus berusaha mendapatkan hati Kaori dan berharap suatu saat nanti penyakit aneh Kaori bisa disembuhkan guys. Violet Evergarden. Kisah awalnya pada masa perang. Mayor Gilbert secara tak disangka mendapatkan seorang gadis yang memiliki kemampuan tempur luar biasa, sehingga ia pun dipekerjakan di militer. Gadis tersebut diberi nama Violet Evergarden, dan ia hanya hidup untuk mendengarkan perintah mayornya. Namun, ketika perang telah usai, Violet berpisah dari Gilbert, karena sang mayor telah gugur di medan perang. Dan Violet bingung karena orang yang memberinya perintah tidak ada lagi di sisinya. Saat ini, setelah peperangan berakhir dan kedamaian tercipta, Violet memulai kehidupan baru di sebuah kantor pos. Di sana, Violet memulai perjalanan sebagai auto memoris doll. Bisa dibilang jasa menuliskan surat dari orang-orang yang tidak bisa menulis guys. Dan Violet berhadapan langsung dengan berbagai emosi orang dan bentuk cinta yang berbeda sembari mencari makna kata cinta yang pernah diucapkan oleh sang atasan, Mayor Gilbert, yang tewas dalam pertempuran. Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April. Arima Kose merupakan seorang pianis yang mengawali karirnya sejak kecil guys. Kose memainkan piano dengan sangat baik untuk ukuran pianis dengan umurnya yang masih kanak-kanak. Itu dikarenakan ibunya adalah seorang pianis yang melatih Kose secara langsung. Suatu hari terjadi insiden di mana menyebabkan Kose marah dengan ibunya dan menjadi insiden terakhir dirinya dan ibunya. Setelah ibunya meninggal, Kose mengalami trauma. Ia tidak bisa mendengar lagi nada piano dan ibunya selalu menghantui tiap kali ia tampil. Akibatnya, dia berhenti bermain piano. Hingga ia duduk di bangku SMA, Kose masih belum bisa menangani traumanya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang pendiam dan tertutup. Hingga suatu hari, Kose dipertemukan dengan seorang violinis cantik bernama Miyazono Kaori dan mengubah hidup Kose yang tadinya monoton menjadi lebih berwarna. Clannad bercerita mengenai seorang anak SMA yang terkenal malas dan suka membolos bernama Okazaki Tomoya. Ia merasa kehidupan SMA yang dijalani begitu membosankan. Sampai pada tahun terakhirnya di SMA, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Furukawa Nagisa, yang akhirnya mengubah kehidupan SMA Tomoya berputar 180 derajat. Nagisa seharusnya sudah lulus tahun kemarin, namun karena absensi yang tidak mencapai standar, terpaksa harus mengulang lagi akibat penyakit yang dideritanya. Dan akhirnya seluruh teman sekelasnya sudah lulus dan ia pun tinggal sendirian. Pertemuan mereka membuat Tomoya yang selalu mengacukan sekelilingnya menjadi orang yang sangat peduli dengan sekelilingnya. Nagisa memang sudah lebih senior dibandingkan dengan Tomoya, tetapi pada kenyataannya Nagisa sendiri dan tidak memiliki teman karena sikapnya yang susah bergaul. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi dekat dan saling melengkapi satu sama lain. Koe no Katachi.
Anime ini berkisah mengenai Ishida Soya yang hidupnya berubah 180 derajat sejak ia membuli Nishimiya Soko, murid pindahan tunarunggu di SD-nya. Karena Ishida terlalu parah membuli Nishimiya, akhirnya Nishimiya pindah sekolah akibat tidak tahan dibully. Kini Soya justru menjadi objek bully teman-temannya. Mereka menyalahkan Ishida karena membuli Nishimiya, padahal teman-temannya juga ikut membuli. Emang sialan ya. Hal ini membuat kepribadiannya berubah dari ceria menjadi canggung dan pemurung. Memasuki masa SMA, Ishida yang masih dibayang-bayangi oleh perilakunya di masa lalu mencoba menemui Nishimiya untuk menebus kesalahannya. Ishida dalam satu kesempatan akhirnya bertemu kembali dengan Nishimiya yang mempunyai permintaan kepada Nishimiya untuk menjadi temannya, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin dekat. Nah, itu tadi anime-anime romance tersedih bikin baper part kedua. So guys, mana anime favorit kalian atau ada yang kurang di list? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video gue Dwi. See you in the next video.